Kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia dan Singapura. Berikut merupakan anggota kelompok yang pertama adalah Marcel Christopher, Sharon Gloria, Peter Anderson, I. Gede Purana, dan Sher Aurel. Latar belakang. Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran demi tercapainya tujuan ekonomi makro. Inflasi adalah kenaikan terus-menerus dalam rata-rata tingkat harga. Inflasi bisa berdampak positif atau negatif terhadap perekonomian, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Inflasi cenderung terjadi pada negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia dengan struktur perekonomian bercorak agraris. Terjadinya inflasi di Indonesia juga dipicu oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sejak 14 Agustus pada tahun 1997. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Pemerintah seringkali menghadapi masalah defisit anggaran sehingga memerlukan sesuatu kebijakan fiskal untuk menghadapinya. Lalu ada kebijakan moneter, yang pengertiannya keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan yang pertama kebijakan moneter adalah stabilitas ekonomi. Menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang yang ada di masyarakat. Yang kedua, inflasi. Untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di masyarakat, di bank. Lalu yang ketiga, lapangan pekerjaan. Meningkatkan lapangan pekerjaan. Lalu yang keempat, untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional yang dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor yang sama besarnya. Yang tujuan terakhir, untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen seperti tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi, dan permintaan barang, dan lain-lain. Lalu yang jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama itu kebijakan moneter ekspansif, yang berarti kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan yang dimana mengambil sebagai langkah untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Lalu instrumen. Yang pertama itu ada kebijakan diskonto. Adalah sebuah instrumen kebijakan moneter yang diukur dengan melalui tingkat suku bunga bank. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Pemerintah mengontrol peredaran uang dengan melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah. Yang ketiga, rasio cadangan wajib merupakan kebijakan bank sentral untuk menaikkan maupun menurunkan cadangan kas bank umum. Yang keempat, suku bunga. Bank Indonesia mempunyai wewenang dalam mengendalikan peredaran uang dengan melalui suku bunga. Yang kelima, Bank Indonesia sebagai bank sentral menghimbau seluruh bank umum
Bank Umum untuk menjalankan kebijakan penurunan maupun peningkatan suku bunga pinjaman. Boleh di next. Lalu kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal ini beragam. Ada yang mengatakan bahwa kebijakan ini diambil oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar bisa tetap stabil sehingga perekonomian negara dapat bertumbuh dengan baik. Tujuannya itu demi menjaga sekaligus untuk mengembangkan kondisi perekonomian negara, lalu meningkatkan kualitas sumber daya. Terus yang ketiga itu stabilitas harga barang. Yang keempat itu mendorong investasi. Jenis-jenisnya adalah kebijakan yang diambil, fungsional itu kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Yang disengaja, kebijakan manipulasi anggaran negara, fungsinya itu untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi, krisis ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga, tak disengaja. Kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Lalu ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Lalu yang kontraktif itu kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Yang seimbang diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Lalu yang surplus, jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Yang defisit, kebalikan dari fiskal surplus. Regulasi fiskal guna untuk mengatasi kekurangan pemasukan dibandingkan pengeluaran. Lalu dinamis, kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu saat negara membutuhkan. Lalu ada instrumen kebijakan fiskal. Saat menerapkan kebijakan fiskal, terdapat instrumen di dalamnya yang dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Berikut ini instrumen kebijakan fiskal yang ada. Yang pertama yaitu pajak. Pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang paling utama. Dari pajak, pemerintah dapat mewujudkan tujuan diberlakukannya kebijakan fiskal. Yang kedua, ada obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang kedua ini adalah obligasi publik atau dikenal surat utang bagi warga negara. Surat utang ini terkenal dalam investasi. Di sini pemerintah akan menawarkan surat utang negara pada masyarakat yang memiliki dana. Yang ketiga ada pengeluaran belanja. Pada konteks negara, pemerintah memiliki hak untuk mengurangi pengeluaran belanja negara di sektor tertentu bila neraca pembayaran negara memiliki defisit. Hal ini dilakukan dengan penundaan THR bagi PNS. Next. Lalu untuk contoh kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Yang pertama itu menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga adalah contoh kebijakan moneter yang dipakai oleh Bank Sentral. Nah, salah satu contoh dari kebijakan ini adalah rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diadakan pada 19 sampai 20 Oktober 2022. Lalu yang kedua adalah melonggarkan rasio LTV. Yang kedua, rasio LTV adalah tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti. Lalu yang ketiga adalah melonggarkan ketentuan uang muka kredit kendaraan bermotor. Nah, contoh lain dari kebijakan moneter yang diambil oleh BI adalah melonggarkan syarat pembayaran di muka untuk pinjaman motor. Nah, dari tujuan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif. Lalu yang keempat adalah menaikkan atau menurunkan giro wajib minimum. Lalu contoh kebijakan fiskal yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan anggaran penanganan COVID-19, yang dimana saat pandemi yaitu pemerintah membuat program pemulihan ekonomi nasional atau PEN
yang dimana memiliki tujuan untuk memulihkan perekonomian di Indonesia akibat pandemi. Lalu yang kedua adalah subsidi bahan bakar. Pemberian subsidi bahan bakar adalah salah satu contoh kebijakan fiskal di Indonesia yang sering kita rasakan, yang dimana penurunan harga BBM diharapkan untuk bisa membantu para usaha kecil dan masyarakat lain agar roda ekonomi terus berputar. Lalu yang ketiga adalah program amnesti pajak. Program amnesti pajak merupakan program yang bertujuan untuk menghapus pajak terutang serta berbagai sanksi pidana di bidang sanksi administrasi perpajakan. Lalu yang terakhir adalah relaksasi pajak. Relaksasi pajak yang berlangsung sejak tahun 2020 hingga pada awal tahun 2021. Program relaksasi pajak ini memiliki tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan contoh yang ada di Singapura. Contohnya yaitu Bank Sentral Singapura yang memperketat kebijakan moneter pada Oktober 2021 untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir untuk menekan inflasi yang membuat rantai pasok terhambat. Pemulihan ekonomi mulai ditandai melalui kenaikan ekonomi Singapura naik 6,5% pada kuartal 3 di 2021. Tidak hanya Singapura, akibat inflasi mendorong bank sentral lainnya seperti Selandia Baru dan Korea Selatan untuk mengetatkan kebijakan moneternya. Otoritas Moneter Singapura mengelola kebijakan moneter dengan menetapkan nilai tukar, bukan suku bunga, dan membiarkan dolar Singapura naik dan turun terhadap mata uang mitra dagang utamanya pada interval yang dirahasiakan. Sebagai importer segala jenis, mau tidak mau, Singapura membutuhkan nilai tukar yang kuat untuk menjaga inflasi sebaik mungkin. Kebijakan tersebut akan semakin penting jika ekonomi Singapura diperkirakan akan terus tumbuh tahun depan karena berbagai kemudahan dalam pariwisata. Pada Juli 2022, Bank Sentral Singapura memperketat kebijakan moneternya lagi karena kenaikan inflasi yang meningkatkan risiko kontraksi ekonomi. MAS menggunakan valuta asing sebagai alat kebijakan utama, memusatkan titik tengah pola kebijakan dolar Singapura ke level yang berlaku. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah di semua negara pasti memiliki sebuah kebijakan yang dipakai untuk dibuat suatu keadaan atau situasi yang ada. Yang dimana di sini terdapat dua kebijakan yang ada, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Di kedua kebijakan ini terdapat tujuan dan fungsi yang berbeda. Kebijakan moneter memiliki tujuan utama untuk menjaga kestabilan ketersediaan uang di suatu negara. Sedangkan kebijakan fiskal memiliki tujuan utama yaitu untuk mengatur segala pendapatan dan pengeluaran di suatu negara. Kebijakan yang ada di suatu negara pasti berbeda dengan negara lainnya, karena setiap negara memiliki masalah dan situasi yang dihadapi, maka dari itu solusi dan outcome yang ada di suatu negara pasti berbeda. Sekian dari presentasi kami. Thank you.